Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Siswa di Kabupaten Deli Serdang diduga meninggal usai menjalani hukuman Scott Jam sebanyak 100 kali. Geng motor remaja di Kabupaten Asahan melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam. Pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Utara berkampanye di tanah kelahiran masing-masing. Polisi melakukan ekshumasi terhadap jenazah siswa yang diduga meninggal usai menjalani hukuman Scott Jam sebanyak 100 kali. Namun hingga kini polisi masih belum menetapkan status tersangka guru yang diduga memberi hukuman. RSS, seorang remaja 14 tahun meninggal dunia usai menjalani hukuman squat jam sebanyak 100 kali di sekolahnya, salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Deli Serdang. Ia melakukan itu karena tidak mengerjakan tugas. Berdasarkan dari hasil keterangan Dewan Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, hukuman tersebut adalah atas permintaan korban yang kemudian diizinkan oleh guru agama berinisial SWH. Hukuman itu dilakukan pada Kamis 19 September. Pada tanggal 21 September, korban tidak masuk sekolah karena mengalami sakit di bagian paha diikuti dengan demam, sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sembiring, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Sementara pihak polisi menerima laporan diagnosa dari rumah sakit mengarah pada penyakit dalam korban yaitu tipes, sehingga mengakibatkan tubuh korban mengalami drop dan harus dirawat di rumah sakit tersebut sejak 21 September hingga meninggal pada 25 September. Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindakan kekerasan terhadap korban, Polda Sumatera Utara melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban yang sudah dimulai pada Selasa pagi. Ekshumasi terhadap jenazah korban dilakukan di lokasi pemakaman Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Ekshumasi itu bukan ekshumasi, otopsi itu untuk mengetahui penyebab kematian korban dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik luar maupun dalam untuk mengetahui nanti apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dan tanda-tanda lain yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bang, sejauh ini polisi sudah meriksa berapa orang saksi? Kurang lebih ada 9 saksi yang sudah kami periksa. Karena memang ini sifatnya waktu itu visum dari luar. Kita masih belum mengetahui apakah betul atau tidak, dan makanya kita lakukan ekshumasi pada hari ini sehingga bisa menjawab dari mana dari visum luar itu yang menyatakan ada penyakit dalam ataupun yang bisa kita tahu. Visum luar yang itu dari pihak keluarga atau kuasa hukumnya atau dari pihak kepolisian? Visum luar dari rumah sakit. Pihak polisian kini sudah memeriksa 9 orang saksi. Hingga kini polisi masih belum menetapkan status tersangka terhadap seorang guru berinisial SWH yang diduga menghukum korban dengan hukuman squat jam. Namun untuk sementara waktu, pihak guru dinonaktifkan dari tempatnya mengajar. Muhammad Nadi melaporkan dari Deli Serdang. Geng motor remaja di Kabupaten Asahan melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam. Aksi ini meresahkan warga sekitar lokasi tawuran. Aksi tawuran antar dua kelompok geng motor terjadi di Jalan Diponegoro, Kisaran Asahan pada Minggu dini hari. Kedua kubu mempersenjatai diri dengan balok kayu, batu, dan golok. Para pelaku yang masih berusia remaja ini menyerang seorang anggota kelompok lawan yang terpisah dari rombongan secara membabi buta. Korban dibacok dengan luka sabetan di lengan dan wajah sebelum akhirnya diselamatkan warga setempat ke rumah sakit. Dan geng motor
saya perintahkan untuk dilakukan tindakan keras yang terukur sehingga tidak ada lagi namanya geng motor ataupun begal yang ada di wilayah Sumatera Utara ini. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang aman dan tertib. Aksi brutal kejahatan jalanan geng motor ini terus memicu keresahan warga di sekitar lokasi tawuran. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Pengrajin sepatu wanita rumahan kembali berusaha bertahan di tengah maraknya produk impor dan pabrik saat ini. Selain terus mengembangkan pemasaran dari media sosial, inovasi motif sandal dan sepatu juga bagian terpenting untuk mendongkrak minat pembeli. Inilah suasana industri pembuatan sandal wanita yang berada di kawasan Pasar 4, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Kini, para pekerja harus tetap semangat dalam mempertahankan usahanya dengan melakukan beberapa perubahan seperti memilih kualitas bahan baku yang baik dan berinovasi motif sandal sesuai dengan permintaan pasar. Namun soal harga, mau tak mau harus dibuat di bawah dari harga sandal impor. Para pengrajin juga merasakan minimnya generasi para pembuat sepatu. Mendapat bahan baku pun tak segampang dulu, produksinya pun masih kalah cepat dengan pembuatan pabrik. Edi Iskandar mengaku sampai saat ini usahanya masih tetap bertahan semenjak ia melakukan pemasaran melalui media sosial dan terus berinovasi motif yang sesuai dengan permintaan pasar. 80% bahkan ada satu yang tutup karena tidak kuatnya dukungan dana mereka. Dan banyak istilahnya seperti saya kemarin buat barang dipesan tinggal diantar, tapi karena dia lockdown tidak bisa diantar, di situ uang terbenam dan kita pun hancur. Jadi untuk menanggapi atau mensiasatinya kita pakai trik hanya memberi barang kepada orang yang membayar cash. Kalau dia pakai giro atau pakai bon yang lain, bon belanja, saya tidak mau. Saya bayar cash, akan saya kirim barang. Untuk penjualan sandal wanita ini biasa dipasarkan ke daerah Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sejumlah kapal ponton dikerahkan untuk membersihkan sampah dan eceng gondok. Kegiatan ini dilakukan dalam program penyelamatan ekosistem Danau Toba. Tiga perahu ponton ini berkeliling untuk membersihkan eceng gondok dan sampah di sekitaran perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Ini adalah upaya menyelamatkan ekosistem Danau Toba. Kegiatan ini merupakan program TNI Angkatan Darat Korem 022 Pantai Timur dan Korem 023 Kawal Samudra. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, TNI Angkatan Darat menggandeng pemerintah setempat, Kepala Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup di kawasan Danau Toba, dan juga pihak pengelola Danau Toba yang terkait. Selain pembersihan, ada juga pencegahan. Pembersihan ini jelas nanti kita akan adakan aksi nyata dengan menggerakkan kapal dan conveyor itu. Sehingga pekerjaan Satgas nanti lebih efektif, efisien, dan tentunya lebih cepat secara bersamaan di setiap kabupaten nantinya. Satu tugas yang dibentuk secara berkelanjutan melakukan pembersihan Danau Toba. Kami sangat berterima kasih, apresiasi yang setingginya kepada Pak Dandrem berdua dan teman-teman atas inisiasi, ide dan gagasan yang sangat baik ini ya dalam rangka menyelamatkan ekosistem Danau Toba ini, sehingga kita dengan kondisi ini ke depan Danau Toba ini bisa bersih kembali. Diharapkan kondisi air dan ekosistem Danau Toba terjaga baik dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Janas Mara melaporkan dari Kabupaten Simalungun.